Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 kita baca ayatnya yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, atau ketika kita hidup sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, maka seharusnya Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari. Dan ketika kita mengerti bahwa hidup sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba. Perhatikan itu saudaraku, kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba. Dan hamba itu akan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya yang telah ditebus di dalam Kristus, kita beriman kepada Allah Bapa di surga di dalam Kristus, maka segala sesuatu yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, ingat, kita ini adalah hamba. Jadi apapun yang kita lakukan, itu harus merupakan kehendak Allah Bapa di surga, saudaraku. Jadi kita tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, sekecil apapun keinginan itu. Harus kita matikan dari dalam diri kita, dari dalam hidup kita, karena kita hanya mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, orang percaya yang benar-benar mau hidup di dalam ketaatan kepada Allah seharusnya rela untuk tidak memiliki keinginan apapun, ya, bersedia untuk tidak memiliki keinginan diri sendiri, karena segala sesuatu yang dilakukan itu adalah merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Mungkin sebagian kita akan berkata begini, Pak, masa kita tidak punya keinginan sama sekali? Kita tetap masih memiliki keinginan. Tetapi apapun yang merupakan keinginan hati kita, itu harus merupakan keinginan Tuhan yang harus kita lakukan. Mengapa harus seperti itu? Supaya kita tidak hidup mengikuti keinginan diri sendiri. Kalau kita hidup hanya melakukan keinginan Tuhan, itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Di sini kita harus menyadari bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tetap hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita, ya. Apapun yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita pribadi kita, lalu kita terus mengejar itu supaya kita bisa mencapai semua keinginan diri itu. Saudaraku, pada akhirnya tanpa kita sadari, kita mengikatkan diri kita kepada keinginan-keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena biasanya keinginan yang ada di dalam hati manusia, di dalam pikiran manusia, semua keinginan itu biasanya selalu dibungkus dengan keinginan-keinginan daging. Ya saudaraku, kalau kita tidak menyadarinya, ya, bahwa kita sudah terikat dengan keinginan-keinginan diri yang merupakan keinginan-keinginan daging, lalu kita hidup menikmati keinginan-keinginan diri kita itu, perhatikan baik. Ketika kita berada di ujung kehidupan, di ujung nafas hidup kita yang terakhir, kita baru menyesal. Kita sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk merubah diri. Kita sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat, saudaraku. Dan inilah
yang akan menggiring kita kepada kebinasaan. Saudaraku, orang percaya yang masih terus hidup mengikuti keinginan diri sendiri, dikuasai oleh keinginan diri sendiri, ini adalah orang-orang yang memiliki nafsu yang rendah, yang digambarkan oleh firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Ibrani 12. Kalau kita melihat ayat 16, ayat 17, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, apa yang firman Tuhan gambarkan ini merupakan gambaran dari hidup di dalam percintaan dunia. Jadi kita selalu berusaha untuk hidup menuruti hawa nafsu diri, ingin menikmati keinginan-keinginan diri yang merupakan keinginan-keinginan daging. Ini yang berbahaya bagi kehidupan kita, karena ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, lalu kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk merubah diri, maka kita akan binasa. Dapat dipastikan kita pasti akan binasa. Ingat, keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh, dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kita harus menyadari akan hal itu, saudaraku. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita harus belajar dari hidupnya Kristus, bahwa di dalam hidupnya Kristus hanya memiliki satu keinginan, yaitu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat, kalau kita melihat ayatnya yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, perhatikan itu. Hanya ada satu keinginan di dalam diri yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dengan cara hidup yang seperti ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memilih untuk hidup di dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Dan ketaatan itu ditunjukkan Tuhan Yesus sampai di akhir hidupnya. Ia memilih taat, merendahkan diri. Bahkan firman Tuhan katakan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Cara hidup seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Sebab kurang dari ini, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Saudara, kiranya kebenaran firman yang singkat ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.